Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila Lubis, NIM 190180016, kelas A1, Prodi Sistem Informasi Universitas Maliku Saleh, dengan nomor urut absen di 15. Nah, pada pembahasan video kali ini saya akan membahas rangkuman pada mata kuliah Media Sosial dan Pemasaran Online, materi kuliah pertemuan 1 sampai dengan 6. Yang pertama, e-commerce, yaitu transaksi perdagangan barang atau jasa via media elektronik. Klasifikasi B2C atau business to customer, B2B business to business, B2B2C yaitu business to customer, C2C yaitu customer to customer. Lalu mobile commerce, lalu location based commerce, dan berikutnya intra business commerce. Selanjutnya business to employee. Yang berikutnya yaitu collaborative e-commerce X. Contohnya Tokopedia yang memiliki mesin pencari. Lalu berikutnya e-learning, e-government atau e-procurement atau e-proc. Infrastruktur, yang pertama yaitu berupa internet, yang kedua berupa intranet, dan berupa extranet. 5 area pendukung e-commerce. Nah, 5 area tersebut yaitu pertama kebijakan publik, yang kedua marketing, yang ketiga layanan pendukung, yang keempat hubungan bisnis, lalu yang terakhir yaitu manusia. Bisnis yaitu kegiatan bisnis secara otomatis atau semi otomatis via sistem elektronik. Perusahaan dapat berhubungan dengan sistem pemroses data internal dan eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. Lalu berikutnya yaitu supply chain management. Supply chain management merupakan suatu aliran barang, informasi, uang, dan jasa dari melalui para penyalur pabrik-pabrik dan gudang sampai kepada pelanggan akhir. Berikutnya komponen supply chain. Yang pertama yaitu upstream supply chain. Yang kedua internet atau internal supply chain. Yang ketiga yaitu downstream supply chain. Tipe dari supply chain. Yang pertama yaitu membuat persediaan yang terintegrasi. Yang kedua, pengisian ulang yang berkelanjutan. Yang ketiga, build to order. Lalu yang terakhir yaitu channel assembly. Nah, di sini juga saya memiliki sebuah contoh dari supply chain, yaitu pada PT Carrefour. Bahan mentah yang masuk ke pabrik, lalu kemudian pabrik mengelola bahan mentah menjadi barang. Lalu barang direkap menjadi data. Data yang dimaksud adalah data warehouse. Lalu data tersebut diakses oleh banyak masyarakat, baik yang di kota maupun yang di desa, melalui jasa layanan internet, baik itu proses pembelian, transaksi, maupun jasa pengiriman. Dengan begitu, semua masyarakat bisa mengakses produk barang tersebut tanpa batas waktu dan tempat.
Berikutnya saya akan menjelaskan rangkuman atau ringkasan pada pertemuan kedua mata kuliah media sosial dan pemasaran online. Pada pertemuan kedua, dasar-dasar e-commerce. Konsep dasar e-commerce yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah automation. Automation sendiri merupakan sistem bekerja secara otomatis, bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, integration. Sistem ini dibuat secara terintegrasi. Ada klien, ada server yang menampung data-data produk. Yang ketiga, publishing, yaitu publishing sendiri digunakan sebagai media publikasi. Dan yang keempat yaitu interaction. Interaction sendiri yaitu merupakan interaksi antara penjual dan pembeli. Dan yang terakhir yaitu transaction atau transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Berikutnya e-commerce. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari e-commerce. Huruf E di depannya adalah singkatan dari elektronik. Apabila disambung menjadi electronic commerce. Lalu yang jelas, e-commerce adalah media komunikasi informasi yang dibangun dengan teknologi informasi berupa sebuah aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk berbisnis. Komponen lama e-commerce yaitu berupa yang pertama telepon. Dahulu orang-orang menggunakan telepon. Lalu yang kedua, orang-orang juga menggunakan fax. Dan sampai sekarang juga yang ketiga, orang menggunakan televisi. Lalu berikutnya yaitu Electronic Payment Transfer System. Dan berikutnya yaitu Electronic Data Interchange atau EDI. Dan terakhir yaitu internet yang merupakan komponen e-commerce sendiri yang sangat berpengaruh. Lalu berikutnya yaitu komponen terbaru e-commerce, yaitu pertama aktivitas dilakukan secara elektronik menggunakan internet. Yang kedua advertisement, yang ketiga production, yang keempat purchase, yang kelima payment, yang ketujuh delivery of service, yang kedelapan internet menggunakan fasilitas multimedia suara, image, dan transmisi teks. Dan yang paling terakhir yaitu interaksi memungkinkan menggunakan sistem berbasis web. Nah, yang tadi itu merupakan dari komponen terbaru dari e-commerce masa saat ini. Internet dan berikutnya merupakan pembahasan mengenai internet dan www. Saya akan menjelaskan pengertian internet. Internet adalah infrastruktur global, di mana internet sendiri menghubungkan jutaan komputer dan penggunanya. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan tentang www atau sering juga disebut World Wide Web. World Wide Web sendiri merupakan sebagai mekanisme sarana memperoleh dan menampilkan data informasi pada internet. Lalu berikutnya yang ketiga yaitu intranet. Nah, intranet sendiri merupakan infrastruktur informasi lokal atau global menghubungkan internal organisasi. Berikutnya, saya akan membahas tentang keuntungan e-commerce.
Yang pertama, biaya operasional berkurang. Tidak perlu biaya publikasi yang mahal hanya dengan men-share link ke sosmed. Maka masyarakat di luar sana bebas menemukan e-commerce kita. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pelayanan. Hanya bertransaksi, kita bisa belanja apa saja di sini. Dari sisi admin bisa melayani di depan server saja. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan konsumen, customer service cukup menjawabnya di depan komputer saja. Nah, itu merupakan salah satu keuntungan e-commerce zaman sekarang yang sangat-sangat berguna. Lalu berikutnya keuntungannya yaitu memperbesar aliran pendapatan baru. Dengan adanya e-commerce sendiri, pendapatan dapat besar. Dengan mudah memulai bisnis baru, cukup dengan foto, posting, dan publikasi, dimana kita hanya memfoto barang kita, lalu kita posting dan publikasi pada e-commerce yang tersedia maupun media sosial. Lalu keuntungan dari menggunakan e-commerce berikutnya yaitu meningkatkan pangsa pasar. Otomatis konsumen kita meningkat dengan besar. Tidak hanya di kota negara, apalagi diposting dengan bahasa asing dan menggunakan SEO. Lalu keuntungan yang terakhir yaitu melebarkan jangkauan pasar. Seperti yang kita ketahui, e-commerce sendiri tidak hanya menjangkau satu negara, tetapi e-commerce sendiri menjangkau seluruh dunia. Dimana jika kita berjualan di e-commerce tersebut, maka kita bisa dibilang berjualan di dunia, satu dunia dan negara-negara lain. Karena itu menggunakan e-commerce, jangkauan pasarnya sangat-sangat lebar. Lalu berikutnya saya akan membahas tentang kerugian e-commerce. Yang pertama, salah satu kerugian dari penggunaan e-commerce sendiri yaitu rasa kurang puas terhadap fisik barang. Hal tersebut banyak terjadi karena kita hanya melihat foto produk yang ada di e-commerce. Terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi, apalagi ketika barang tersebut sudah datang dan barang tersebut tidak sama dengan yang difoto. Lalu berikutnya kurang percaya dengan barang yang dipesan karena produk berbentuk digital, bukan berbentuk fisik seperti kita beli-beli di pasar tradisional atau pasar modern. Jika kita membeli barang langsung, maka kita dapat melihat bentuk fisik barang tersebut. Namun, jika kita membeli pada e-commerce, barang tersebut tidak dapat kita lihat secara fisik, namun kita dapat melihat fotonya secara digital. Lalu kerugian e-commerce yang terakhir yaitu kultur bahwa belanja rekreasi. Belanja itu jalan-jalan. Jadi kerugian e-commerce itu banyak masyarakat yang masih memegang kultur bahwa belanja rekreasi atau belanja itu jalan-jalan. Lalu berikutnya saya akan membahas tentang resiko pada e-commerce. Yang pertama, resiko yang terjadi pada e-commerce yaitu kehilangan finansial secara langsung karena kecurangan. Berubahnya data finansial yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara mentransfernya secara ilegal. Lalu resiko pada e-commerce yang kedua yaitu pencurian informasi rahasia yang berharga. Terbukanya data-data penting yang dirahasiakan sehingga diketahui orang lain yang mengakibatkan kerugian bagi lembaga yang menyimpannya. Lalu resiko pada e-commerce yang ketiga yaitu kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan.
akibat sistem yang rusak secara tiba-tiba atau listrik yang mati yang mengakibatkan hilangnya kesempatan bisnis dalam waktu yang tidak dapat diperkirakan. Lalu resiko yang terakhir, yang keempat, yaitu penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Akses ke sumber oleh tidak yang berhak. Seseorang hacker yang yang pandai membobol sebuah sistem perbankan, kemudian dapat dengan bebas memindahkan saldo dalam jumlah tertentu ke rekening pribadinya. Lalu resiko yang keempat kelima yaitu kehilangan kepercayaan dari konsumen. Usaha pihak lain yang dapat menjatuhkan reputasi perusahaan sehingga pelayanan menjadi salah dan kacau yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan konsumen. Lalu resiko pada e-commerce yang keenam yaitu kerugian yang tak terduga yang dapat terjadi kapan saja. Lalu resiko yang terakhir yaitu dapat berupa gangguan lain dari luar terhadap transaksi bisnis yang sedang dilakukan, sehingga konfirmasi transaksi tersebut tidak dapat diterima dengan baik. Misalnya jasa pengiriman barang, ternyata di saat pengiriman ada keterlambatan atau sebagainya. Hasilnya konsumen jadi khawatir. Hal tersebut merupakan contoh dari gangguan lain dari luar terhadap transaksi bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tipe-tipe e-business. Tipe e-business yang pertama yaitu business to customer. Business to customer atau B2C yaitu penjual itu organisasi atau perusahaan, pembeli itu customer. Disebut juga electronic retailing. Toko elektronik di-set pada internet untuk menjual produk pada customer. Example, customer membeli buku dari toko virtual di internet atau Amazon. Lalu berikutnya yaitu business to business, B2B, merupakan penjual dan pembeli sama-sama organisasi bisnis. Example, toko virtual perlu memesan buku dari berbagai penerbit buku. Proses pemesanan dapat menggunakan EDI atau Electronic Data Interchange, yaitu Global Search. Lalu berikutnya customer to customer atau C2C. C2C sendiri merupakan pembeli dan penjual sama-sama customer. Example, toko virtual mempunyai fitur untuk menjual buku-buku bekas yang dipunyai oleh seorang customer ke customer yang lain, contoh eBay. Lalu berikutnya customer to business. Customer menentukan kebutuhan produk yang diinginkannya, baik itu berupa harga, kualitas produk, merek, dan lain-lain. Lalu berikutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang model sistem e-commerce. Model sistem e-commerce yaitu ada sisi klien mengakses lewat P atau laptop, ada sisi server yaitu service system, ada web server serta application server dan back-end system yang mengelola database. Di antara sisi klien dan sisi server biasanya dilengkapi dengan firewall agar tidak mudah dibobol oleh hacker. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi pada pertemuan ketiga mata kuliah media sosial dan pemasaran online. Communication Revolution. Dulu pernah menggunakan surat-surat menyurat, lalu beralih ke telepon, lalu beralih ke televisi, hingga sekarang menggunakan teknologi seperti HP, laptop, dan internet. Lalu berikutnya ekonomi digital. Dari masa agrikultur ke masa industri hingga ke masa yang menggunakan digital. Berikutnya internet.
merupakan suatu jaringan komputer global yang menghubungkan jaringan privat atau publik untuk berbagai informasi atau antar lembaga pendidikan, penelitian, pemerintah, bisnis, dan masyarakat umum. Yang kedua, mulai digunakan untuk komersial sejak tahun 1995. Lalu yang ketiga, internet sendiri merupakan dikenal sebagai basis atau foundation dari Neo Digital Networked Economy. Lalu berikutnya, karena sangat esensial, di Amerika Serikat banyak inisiatif yang dimotori oleh pemerintah untuk menjamin dominasi Amerika di bidang ekonomi baru ini. Di negara lain perkembangannya eksponensial. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan tentang e-business. Penggunaan teknologi informasi, khususnya teknologi jaringan dan komunikasi, untuk meningkatkan cara organisasi melakukan seluruh proses bisnisnya atau proses internalnya. E-business merupakan interaksi bisnis dengan eksternal organisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Lalu di dalam e-business sendiri ada e-commerce. Nah, saya akan menjelaskan tentang e-commerce. E-commerce sendiri merujuk pada pelaksanaan transaksi bisnis seperti pembelian dan penjualan secara elektronik. Model bisnis tradisional. Bisnis dengan model tradisional adalah pembangunan bisnis yang dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan juga BUMD. Usaha atau bisnis tersebut juga bekerja sama dengan tempat-tempat usaha seperti halnya ruko, pertokoan, dan lain sebagainya. Dengan model bisnis tradisional, pembeli atau konsumen biasanya langsung bertemu dengan penjual yang menawarkan langsung, seperti halnya jual beli di pasar, koperasi, dan lain sebagainya. Biasanya berawal dari modal yang kecil sehingga tidak terlalu mendapatkan untung yang besar. Model e-business atau e-business ini memungkinkan suatu perusahaan untuk bisa berhubungan dengan sistem pemroses data secara internal dan juga eksternal secara lebih efisiensi dan juga lebih fleksibel. E-business juga banyak digunakan untuk saling berhubungan dengan pihak supplier maupun mitra bisnis perusahaan, dan juga bisa memenuhi dan melayani kepuasan pelanggan agar bisa lebih baik. Bisnis ini tidak perlu kemana-mana, cukup di rumah saja, tidak tergantung pada tempat dan waktu. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan tentang siklus penerapan teknologi informasi dalam bisnis. Teknologi dipakai hanya sekedar untuk proses otomatisasi dalam pengolahan informasi. Teknologi bergeser ke arah upaya membangun konfigurasi rantai bisnis yang terintegrasi. Lalu, peran teknologi sudah secara nyata mempengaruhi perubahan model bisnis perusahaan. Berikutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur aplikasi e-business. Arsitektur aplikasi e-business merupakan kerangka kerja konseptual perusahaan yang menggambarkan seluruh proses kerja yang terjadi di dalam suatu perusahaan, baik hubungan antar aplikasi dan lintas fungsi yang dimiliki, di mana untuk mempermudah mendapatkan gambaran umum perusahaan terkait komponen dasar, proses, dan aplikasi serta hubungan antara satu sama lainnya. Lalu berikutnya e-business application. Pertama, ERP. ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan sistem informasi pendukung e-business yang menyediakan berbagai macam kebutuhan perusahaan seperti supply chain, CRM, marketing warehouse, dan sleeping, dan juga payment, serta mampu melakukan otomatisasi proses bisnis. Lalu berikutnya CRM. CRM yaitu
atau Customer Relationship Management merupakan sistem otomatisasi real-time yang memanajemen customer dan melakukan personalisasi produk dan service berdasarkan keinginan customer. Berikutnya yang ketiga yaitu EI atau Enterprise Application Integration. Enterprise Application Integration merupakan konsep integrasi berbagai proses bisnis dengan memperbolehkan mereka saling bertukar data yang diambil dari model proses bisnis yang dikembangkan oleh pemakai. Lalu berikutnya yang keempat yaitu SCM atau Supply Chain Management. Supply Chain Management rantai supply secara otomatis terkomputerisasi. Berikutnya yang keempat yaitu ICS atau Enterprise Collaboration System. Enterprise Collaboration System atau ICS adalah sistem informasi lintas fungsional untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar anggota dan operasi bisnis suatu sistem. Sistem ini juga digunakan untuk keperluan koordinasi dan pertukaran informasi di internal perusahaan maupun dengan customer. Sales order atau yang biasa disingkat dengan SO adalah penawaran yang diberikan oleh pihak penjual pada pembeli. Menurut pengertian lainnya, sales order adalah dokumen penawaran penjualan tertulis yang menginformasi penjual atas suatu barang atau jasa. Maka dapat disimpulkan kalau SO adalah dokumen penawaran penjualan yang diberikan oleh pihak penjual pada pihak pembeli. Dokumen tersebut dibuat untuk menginformasi penjual produk atau jasa dalam suatu transaksi. Pemesanan barang dimulai dari customer memesan produk menggunakan HP, laptop, diterima oleh customer manajemen, lalu diberikan harga, ternyata deal, maka barangnya ada, lalu proses packing. Lalu berikutnya mengirim barang, lalu proses pembayaran. Kalau bisnis online, bayar dulu baru dikirim barang. Mengapa menggunakan e-business? Dengan e-business, kita bisa melayani customer kita dan rekan bisnis kita dengan cepat, efektif, dan efisien. Dan dengan e-business juga, kita bisa membuka peluang pasar baru, memperluas produk, memberikan pelayanan yang mudah. Lalu dengan e-business juga dapat meningkatkan profit atau laba. Dan yang terakhir dengan e-business kita bisa bertahan pada kondisi yang kompetitif antar perusahaan, antar produk. Positif dari penggunaan e-business. Yang pertama, akses yang mudah. Maksudnya ialah supaya dapat terhubung atau juga berinteraksi jarak jauh atau juga jarak langsung dengan konsumen. Para pembisnis juga hanya sangat membutuhkan koneksi internet yang memadai. Yang kedua yaitu lebih tepat sasaran. Jadi, para pembisnis yang mempromosikan produksinya juga akan lebih tepat sasaran, sehingga para konsumen pun juga akan bertambah. Dan yang ketiga yaitu menghemat waktu. Apabila untuk berinteraksi ataupun juga bertransaksi harus menemui konsumen atau juga menemui rekan bisnis, maka dengan menggunakan e-business, komunikasi ini dapat dilakukan dengan secara online di internet sehingga dapat menghemat waktu. Tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Kebanyakan selalu orang itu beranggapan bahwa untuk dapat memulai suatu bisnis membutuhkan modal yang cukup besar, khususnya di dalam melakukan promosi produk yang akan dijual. Sedangkan untuk sekarang ini bisa dilihat banyak sekali orang yang berbisnis dengan menggunakan internet atau secara online dengan modal yang sedikit. Hanya dengan modal yang kecil serta didukung dengan koneksi internet yang memadai, banyak juga orang yang langsung dapat menjalankan bisnis. Contoh dari bisnis di internet yang ini menjadi reseller. Jadi hanya dengan menjual ulang produk-produk yang sedang dijual oleh penjual lain, tentunya
dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Sekian pemaparan dari ringkasan materi pada pertemuan 1-6 mata kuliah Media Sosial dan Pemasaran Online. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.